Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semua. Sehingga dengan nikmatnya tersebut kita bisa menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima amal soleh yang telah kita laksanakan atau ketaatan-ketaatan yang telah kita laksanakan, dan menjadikan itu semua sebagai bekal yang terbaik untuk berjumpa Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang setia mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fid din yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membacakan kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yaitu Al-Qawaid Al-Arba', 4 kaidah. Secara ringkas, kitab ini adalah kitab yang membahas tentang permasalahan akidah, yang mana di kitab ini atau di dalam matan Al-Qawaid Al-Arba' di sini menjelaskan tentang bagaimana kita memahami agamanya kaum musyrikin, dengan tujuan ketika kita mengetahui agamanya kaum musyrikin itu seperti apa, kita akan bisa menghindarkan diri kita dari itu semua. Dan tentunya sebaliknya, dari matan Qawaidul Arba' ini kita akan bisa memahami agama kita sendiri. Kita akan bisa memahami tauhid yang benar seperti apa. Karena sejatinya ikhwani fiddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada umumnya tidak memahami kaidah-kaidah tersebut. Artinya seluruh kaum muslimin sejatinya tidak memahami masalah kaidah-kaidah yang seperti ini. Kenapa kaidah yang seperti ini muncul? Kaidah yang seperti ini muncul disebabkan karena munculnya kerancuan-kerancuan di dalam beragama. Sehingga sebagian orang ada yang beribadah kepada, atau sebagian ada yang menyembah kuburan beserta para penghuninya. Sebagian ada yang menyembah para wali, sebagian ada yang menyembah bebatuan, pepohonan, ya. Di samping mereka menyembah itu semua, mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh mengherankan, ya, atau sangat-sangat disayangkan, mereka menyangka bahwasanya mereka itu berada di atas agama yang benar. Ini adalah sebuah kerancuan. Kenapa? Karena kan dia tidak memahami tauhid. Dikarenakan dia tidak memahami kesyirikan. Maka di sini pentingnya kita memahami tentang hal ini. Memahami tauhid dan memahami kesyirikan. Memahami tauhid agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Dan kita mengenali syirik agar kita bisa menghindarkan diri kita dari kesyirikan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bacakan di sini
matan Al-Qawaidul Arba'. Terlebih dahulu beliau memulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini banyak para ulama memulai kitab-kitab mereka dengan basmalah, memulai kitab-kitab mereka dengan Bismillah. Ya, beliau mengatakan, As'alullahal karim Rabbal arshil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar wa idza ibtuliya sabar wa idza adnaba istaghfar fa in haula'i thalathu unwanus sa'adah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, beliau memulai dengan basmalah. Dan tentunya makna daripada bismillah ini adalah abda'u musta'inan bihi. Saya memulai ini, artinya memulai kitab ini dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau mengatakan, As'alullahal karim Rabbal arshil azim. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang mulia, Rabb atau pemilik Arsyul Azim, arsy yang agung, an yatawallaka fi dunya wal akhirah, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membela, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong, menjagamu di dunia dan di akhirat. Wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan dirimu sebagai orang yang selalu diberkahi dimanapun engkau berada. Wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau termasuk dari orang yang jikalau diberi sebuah kenikmatan maka ia pun bersyukur. Wa idabtuliyas sabar, apabila diuji dengan sebuah musibah, diuji dengan sebuah ujian, maka dia akan bersabar. Wa idza aznaba istaghfar, apabila dia terjatuh kepada perbuatan dosa, melakukan sebuah kemaksiatan, maka dia pun bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna haula'i tsalath, karena sesungguhnya tiga perkara ini unwanus sa'adah, termasuk tanda-tanda kebahagiaan. Nah, di sini beliau menyebutkan tiga tanda kebahagiaan. Artinya beliau di sini mendoakan kita semua, semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang apabila mendapatkan kenikmatan kita bersyukur. Apabila kita mendapatkan musibah maka kita bersabar. Apabila kita melakukan sebuah dosa, terjatuh kepada perbuatan dosa, maka kita segera bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tiga hal ini termasuk daripada tanda-tanda kebahagiaan. Dan tentunya sebaliknya, ya, orang yang mengeluh terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka ini adalah salah satu atau di antara sebab sengsaranya seseorang. Kemudian sebaliknya juga, apabila diuji maka dia akan bersabar. Orang ketika diuji dia tidak bersabar, maka ini juga salah satu sebab kesengsaraan. Begitu pula apabila dia melakukan sebuah dosa, melakukan sebuah kemaksiatan, kemudian dia beristighfar, ini salah satu tanda kebahagiaan. Tapi sebaliknya, jikalau dia melakukan dosa, melakukan sebuah kemaksiatan, dan dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu ini adalah sebuah kesengsaraan. Ya, kesengsaraan di dunia, dia akan merasakan keresahan, merasakan kesengsaraan, merasakan ketidaknyamanan. Begitu pula kesengsaraan di akhirat, akan diancam dengan adab Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kemudian di sini beliau melanjutkan rahimahullahu taala, "I'lam arsyadakallah li ta'atih." Ketahuilah, kata beliau. Ini di sini ketahuilah, perlu kita memahami, perlu kita terkis, fokus, ya. Arsyadakallah li ta'atih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukimu untuk melakukan ketaatan kepadanya. Annal hanafiyyata millatu Ibrahim. Bahwasanya al-Hanafiyah, yaitu ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, an ta'budallah mukhlishan lahuddin, adalah engkau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dengan mengikhlaskan agama ini hanya untuknya. Wa bidzalika amara jami'an nas wa khalaqahum laha. Dan dengan itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia, wa khalaqahum laha, serta Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka tujuannya adalah untuk beribadah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku saja. Bahkan di dalam kitab yang lain, di kitab beliau yaitu kitab Al-Usul Tsalatsah, beliau mengatakan liya'budun ay liwahidun. Untuk beribadah kepadaku artinya adalah untuk mentauhidkanku. Nah, di sini beliau menyebutkan tentang tujuan penciptaan manusia. Bahwasanya manusia itu diciptakan untuk beribadah. Ini tujuan utama diciptakannya manusia, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan ibadah itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini khusus untuk Allah. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Orang yang memberikan ibadah atau mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah terjatuh kepada kesyirikan. Kemudian beliau melanjutkan, fa idza arabta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi. Apabila engkau memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan engkau dengan tujuan untuk beribadah kepadanya saja, fa'lam, maka ketahuilah, maka perhatikanlah, annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Sebuah ibadah itu, bahwasanya ibadah itu tidaklah dinamakan dengan ibadah, tidak sah ibadah illa ma'at tauhid, kecuali disertai dengan tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid itu artinya adalah beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Sedangkan lawannya adalah syirik, yaitu adalah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain beribadah kepada Allah, di sisi lain beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ibadah seseorang tidak akan diterima, tidak akan sah kecuali disertai dengan tauhid, kecuali disertai dengan pemurnian semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Orang melakukan sebuah ibadah seperti hanya di sini disebutkan kama annas shalah, contohnya seperti hanya salat. Sebagaimana salat la tusamma salatan, tidak dinamakan salat, tidak sah salat tersebut, tidak diterima salat tersebut illa ma'at taharah, kecuali disertai dengan taharah, kecuali disertai dengan bersuci, ya. Jadi salat itu tidak akan sah kecuali dengan bersuci terlebih dahulu. Dan ini syaratnya. Fa idza dakhala syirku fil ibadah, apabila kesyirikan itu masuk ke dalam sebuah ibadah, fasadat, maka ibadah tersebut akan menjadi rusak. Ibadah tersebut tidak akan sah, ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kal hadathi idza dakhala fit taharah, seperti hanya al hadath,
ya. Seperti hanya al-hadath, yaitu hadath yang masuk ke dalam taharah. Taharah atau bersuci akan menjadi rusak, akan menjadi batal ketika ada hadath. Begitu pula ibadah. Ibadah akan batal, ibadah akan menjadi rusak jikalau di dalamnya ada kesyirikan. Ini bahayanya syirik. Ya, bahayanya syirik. Dan nantinya tentu beliau rahimahullahu taala akan menyebutkan bahaya daripada syirik itu. Beliau melanjutkan, fa idza arabta anna syirka idza khalata al-ibadah afsadaha wa ahbata al-amal wa sara sahibuhu minal khalidina finnar. Apabila engkau memahami, kata beliau rahimahullahu taala, bahwasanya syirik itu apabila bercampur dengan ibadah, afsadaha. Ini beliau menyebutkan yang pertama afsadaha. Ibadah itu menjadi rusak disebabkan kesyirikan. Wa ahbatal amal. Amalnya itu batal. Amalnya itu menjadi sia-sia. Kedua. Kemudian yang ketiga, sara sahibuhu minal khalidina finnar. Menjadikan pelakunya itu kekal di dalam neraka. Ketiga. Arafta, kemudian beliau melanjutkan, arafta anna ahamma ma alaihi ma'rifatu dzalik. Kau memahami bahwasanya hal ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting yang harus engkau pahami. La'alla Allah an yukhallisaka min hadhihi syabakah. Beliau di sini berdoa lagi, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan engkau dari hal-hal demikian. Artinya dari jeratan kesyirikan. Wahia asyirku billah, yaitu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi qala Allah taala, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengampuni dosa syirik, dan Dia akan mengampuni dosa selain daripada dosa syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Bahayanya syirik, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik kecuali dengan bertaubat kepadanya. Dan tentunya taubat tersebut yang pertama adalah meninggalkan kesyirikan. Kemudian yang kedua adalah menyesali atas perbuatan syirik yang telah dia lakukan. Kemudian yang ketiga, dia berusaha untuk tidak terjatuh lagi pada perbuatan syirik itu. Ya. Ini syarat-syarat taubat. Kecuali dia bertaubat. Dan keutamaan dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya keutamaan tauhid. Di antara keutamaan tauhid adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan. Dan bahayanya syirik, ya, dosanya itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di ayat tadi. Wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaid dzakaraha Allah taala fi kitabih. Dan hal tersebut akan bisa kita pahami dengan mengetahui 4 kaidah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Ini baru beliau menyebutkan kaidah-kaidah yang berkaitan tentang masalah kesyirikan yang kebanyakan orang tidak memahaminya. Apabila kita memahami 4 kaidah ini, maka kita akan memahami hakikat atau memahami kesyirikan, agamanya orang-orang musyrikin, dan kita juga memahami agamanya kaum muslimin. Kemudian al-qaidah al-ula, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan al-qaidatu al-ula, kaidah yang pertama, an ta'lama
annal kuffara alladhi qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah Ta'ala huwal khaliqur raziqul mudabbir. Bahwasanya orang-orang kafir, hendaknya engkau memahami, kata beliau, bahwasanya orang-orang kafir alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka itu adalah orang-orang yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muqirruna bi anna Allah Ta'ala, mereka menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Khaliq, yang menciptakan, Ar-Raziq, yang memberikan rizki, Al-Mudabbir, yang mengatur. Orang-orang kafir terdahulu, mereka itu menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala itu yang memberikan rizki, Allah Subhanahu wa taala itu yang mengatur. Mereka meyakini tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, menetapkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan penetapan mereka terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala, mereka masih diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka masih dimusuhi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, orang yang menetapkan tentang rububiyah Allah, tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan rizki, Allah Subhanahu wa taala menciptakan, Allah Subhanahu wa taala mengatur, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan, Allah Subhanahu wa taala mematikan, dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, dengan meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maka itu belum cukup. Belum cukup sampai dia menetapkan tauhid uluhiyah. Kalau sekadar rububiyah, maka ini tidak cukup. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memerangi orang-orang yang mereka itu menetapkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala tapi tidak menetapkan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh rahimahullahu taala, beliau melanjutkan, wa anna dzalika lam yudkhiluhum fil Islam, dan bahwasanya hal tersebut tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam. Artinya dia tidak dianggap Islam dengan menetapkan rububiyah Allah tanpa menetapkan uluhiyah Allah, maka mereka belum masuk, ya, belum dianggap masuk ke dalam Islam. Buktinya apa? Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul may yarzuqukum minas samai wal ard, amman yamliku as-sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa man yudabbirul amr, fasayaquluna Allah, faqul afala tattaqun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, siapakah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Atau siapakah yang berkuasa untuk menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Serta siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapakah kalian tidak bertakwa kepadanya? Quran surah Yunus ayat 31. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang menetapkan rububiyah Allah tanpa menetapkan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, ya, dia masih belum dianggap masuk ke dalam Islam. Hal tersebut tidak memasukkan dia ke dalam Islam sampai dia menetapkan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang meyakini bahwasanya atau menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang memberikan rizki, Allah itu yang menciptakan kita,
yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang mengatur kita, seharusnya dengan menetapkannya kita terhadap rububiyah Allah, perbuatan Allah, hal tersebut juga menjadikan kita, ya, seharusnya menetapkan uluhiyah Allah. Artinya mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah. Hanya mempersembahkan peribadatan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selainnya. Ya, bukan kepada selainnya. Karena yang berhak untuk mendapatkan sesembahan atau mendapatkan peribadatan itu adalah Al-Khaliq, yang menciptakan, yang mengatur, yang memberikan rizki, ya. Sedangkan orang-orang terdahulu, orang-orang kafir terdahulu, mereka meyakini rububiyah Allah. Allah itu menciptakan, Allah memberikan rizki, tapi mereka beribadahnya kepada selain Allah. Maka hal ini tidak menjadikan mereka termasuk orang-orang Islam, dan mereka tetap diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup, ya, dengan rububiyah. Tidak cukup dengan menetapkan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala saja, tapi harus mempersembahkan ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Dan tentunya kalau kita berkaca atau membandingkan orang-orang kafir terdahulu atau orang-orang musyrikin terdahulu dibandingkan dengan sekarang, itu begitu luar biasa. Oh, sekali perbedaannya. Orang-orang dahulu menetapkan tentang rububiyah Allah. Sekarang banyak orang-orang yang menetapkan rububiyah Allah tidak menetapkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Syiriknya begitu luar biasa, aghlaq, lebih berbahaya, ya. Syiriknya lebih tenggelam lagi. Baik. Kemudian al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melanjutkan al-qaidatus tsaniyah, kaidah yang kedua. Kaidah yang pertama tadi bahwasanya Nabi memerangi orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Semuanya mereka diperangi oleh Allah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sekedar menetapkan rububiyah Allah, tidak menetapkan uluhiyah Allah. Kemudian kaidah yang kedua ini, annahum yaqulun, bahwasanya orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, mereka mengatakan, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbah wasyafa'ah. Mereka mengatakan, orang-orang musyrikin, kami tidaklah berdoa, kami tidaklah beribadah kepada mereka, dan tidaklah kami menghadapkan diri kami kepada mereka illa li talabil qurbati wasyafa'ah, kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mencari syafaat. Ini yang sebuah alasan orang-orang musyrikin kenapa mereka melakukan kesyirikan, kenapa mereka melakukan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada berhala, beribadah kepada pohon-pohon, pada batu-batu, pada kuburan mungkin dan penghuninya. Kenapa mereka melakukan itu semua? Salah satu alasan mereka itu adalah mereka untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan syafaat. Ini alasan mereka. Bahasanya itu menjadikan wasilah, ya. Jadikan wasilah atau perantara. Apa yang mereka lakukan ini tujuannya untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, untuk mendapatkan syafaat. Fadalil al-qurbah qauluhu ta'ala, dalil yang menunjukkan tentang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'muduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mengambil pelindung
selain Allah Subhanahu wa taala. Ia mengatakan, kami ini tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka itu mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Sungguh kelak Allah Subhanahu wa taala pasti memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Quran surah Az-Zumar ayat 3. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membatalkan alasan mereka. Yang mana alasan mereka itu adalah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kesyirikan, dengan datang ke kuburan para wali, datang kuburan orang-orang yang mungkin orang-orang soleh. Mereka datang ke sana, tujuan mereka itu salah satunya adalah agar mereka bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah sebuah kekeliruan. Begitu banyak, ya, dan tentunya orang yang melakukan kesyirikan yang demikian ini dikarenakan kesalahpahaman atau munculnya kerancuan di dalam beragama, yang mungkin awalnya terdahulu mereka itu memberikan hak-hak orang-orang soleh, ya. Terhadap orang-orang soleh itu ada hak-hak yang harus kita tunaikan. Dikarenakan pemahaman yang melenceng, telah berjalannya waktu, telah berjalannya zaman, maka pemahaman orang semakin melenceng dan orang-orang soleh tersebut meninggal dunia. Kata mereka sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk lain sebagainya, mereka datang ke kuburan tersebut, yang muncul ritual-ritual, yang mana ritual tersebut adalah ritual kesyirikan. Kemudian adapun dalil tentang syafaat, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu apa-apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan bagi mereka dan tidak pula mendatangkan manfaat bagi mereka, dan mereka itu berkata, yaitu orang-orang kafir, haula'i syufa'auna 'indallah, mereka itu adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surah Yunus ayat 18. Quran surah Yunus ayat 18. Nah, di sini Allah jelaskan bahwasanya mereka orang-orang musyrikin yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang mereka beralasan tujuan mereka itu adalah untuk mendapatkan syafaat dari mereka kelak. Maka di sini kita perlu memahami tentang masalah syafaat ini. Dan syafaat itu disebutkan oleh beliau lanjutkan di sini, wasyafa'atu syafa'atan. Syafaat itu ada dua macam. Ada syafa'atun manfiyatun, dan yang kedua ada syafa'atun musbatatun. Ada syafaat manfiyah dan ada syafaat musbatah. Apa itu syafaat manfiyah? Itu syafaat yang dinafikan, syafaat yang tidak dianggap. Sedangkan syafaat musbatah, yaitu adalah syafaat yang ditetapkan atau syafaat yang sah. Ya. Nah, di sini beliau menjelaskan, fasyafa'atul manfiyah ma kanat tatlubu min ghairillah bima la yaqdiru alaihi illallah. Syafaat manfiyah adalah syafaat yang dicari dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala,
Syafaat yang dicari dari selain Allah Subhanahu wa taala bima la yaqdiru alaihi illallah. Dari perkara-perkara yang tidak mampu dipenuhi kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam firman-Nya Quran surah Al-Baqarah ayat 254, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun." Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah di jalan Allah dari sebagian rizki yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datangnya hari yang ketika itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan yang akrab, tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim. Ini dalil yang menunjukkan tentang syafaat manfiyah, bahwa orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir, wal kafiruna humudz zalimun, orang-orang kafir itu mereka adalah orang-orang yang zalim, mereka tidak akan bisa memberikan syafaat. Mereka tidak akan bisa memberikan syafaat, dan tentunya nanti kita akan jelaskan bagaimana syafaat tersebut bisa bermanfaat, ya. Bagaimana disebutkan di dalam wasyafa'atul musbatah, syafaat musbatah, hiya allati tutlabu minallah, syafaat yang dicari dari Allah Subhanahu wa taala, wasyafi'u mukramun bisyafa'ah, dan pemberi syafaat adalah orang yang dimuliakan dengan syafaat tersebut. Dimuliakan dengan syafaat tersebut. Wal masyfu' lahu, adapun orang yang mendapatkan syafaat tersebut, man radiyallahu qawlahu wa amalahu, adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ucapannya dan perbuatannya, ba'dal izni, setelah mendapatkan izin. Ini syafaat yang diterima atau syafaat yang sah. Syaratnya yang pertama itu adalah orang yang memberikan syafaat itu adalah orang yang diridhoi oleh Allah. Orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang tersebut dimuliakan oleh Allah, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Kemudian syarat yang kedua adalah orang yang diberikan syafaat. Orang yang diberikan syafaat adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala perkataan dan perbuatannya setelah mendapatkan izin. Yang pertama adalah orang yang memberikan syafaat, orangnya mendapatkan izin dari Allah. Kemudian yang kedua, orang yang mendapatkan syafaat itu juga orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dua hal ini tidak terpenuhi, maka syafaat tersebut akan menjadi batal. Orang-orang kafir misalnya. Ada orang yang beriman yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, yang ia itu memberikan syafaat. Akan tetapi syafaat tersebut diberikan kepada orang yang tidak diridhoi oleh Allah, yaitu orang kafir atau orang musyrik. Maka syafaat tersebut akan dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak terpenuhi syaratnya. Ya. Wad dalil kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapakah yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala? Syafaat itu akan bisa didapat atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa, ya, semua kita
tentu bahasanya itu tidak bisa memberikan syafaat secara langsung kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah. Kemudian orang yang kita inginkan untuk mendapatkan syafaat tersebut pun harus orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kaidah yang kedua, bahwa orang-orang musyrikin mereka melakukan kesyirikan tujuannya itu adalah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah untuk mendapatkan syafaat, dan itu adalah sesuatu yang keliru, sesuatu yang tidak benar. Ya, ini kaidah yang kedua. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita, dan insyaallah akan kita lanjutkan kaidah yang ketiga dan kaidah yang keempat biidznillah di pertemuan yang lain.